Di tengah gugusan pulau-pulau eksotis di Sulawesi Tenggara, tepatnya di wilayah Buton dan sekitarnya, hidup masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Salah satu tradisi yang hingga kini masih lestari dan mengandung nilai filosofis mendalam adalah Kari Aa Ajamani, sebuah upacara sakral yang menandai transisi seorang gadis menuju gerbang kedewasaan. Tradisi Karya A Ajamani bukan sekedar pesta adat, melainkan sebuah ritus peralihan yang syarat akan simbolisme dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Buton. Kata Karya A sendiri berasal dari bahasa Wolio, yang secara umum berarti pengasingan atau pengurungan. Sementara Ajamani merujuk pada tahapan atau waktu khusus di mana seorang gadis menjalani proses pemurnian sebelum diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat sebagai perempuan dewasa. Rangkaian tradisi ini biasanya dimulai ketika seorang gadis telah memasuki usia pubertas, tanda biologis bahwa ia telah siap memasuki fase baru dalam kehidupannya. Dalam ritual ini, sang gadis akan menjalani masa pengurungan atau isolasi yang bisa berlangsung antara 1 hari hingga 40 hari, tergantung status sosial keluarga dan kemampuan ekonomi. Selama masa ini, gadis tersebut akan ditempatkan di sebuah ruang tertutup, biasanya bilik kecil di dalam rumah. Ia tidak diperkenankan keluar rumah, tidak boleh melihat matahari langsung, dan interaksinya sangat dibatasi. Makanan yang diberikan pun khusus, tidak boleh sembarangan. Namun pengurungan ini bukan bentuk hukuman, melainkan simbolisasi dari pemurnian jiwa dan raga. Dalam ruang yang tenang ini, sang gadis akan diajarkan nilai-nilai kehidupan, sopan santun, cara berpakaian yang pantas, dan tata cara menjadi seorang perempuan dewasa oleh para tetua perempuan atau ibu-ibu adat. Inilah tahap pembentukan karakter dan moralitas. Setelah melewati masa pengurungan, tibalah saat yang dinanti. Ajamani, prosesi mandi suci yang dilakukan di malam hari menjelang fajar. Sang gadis akan dibawa keluar, biasanya dengan iringan doa dan kidung adat, menuju tempat pemandian yang telah disucikan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang telah dicampur dengan bunga-bunga harum dan rempah-rempah lokal seperti daun pandan, jeruk purut, dan bunga kenanga. Prosesi ini melambangkan pembersihan lahir dan batin, menghapus ketidaktahuan masa anak-anak, dan membuka jalan menuju kehidupan baru sebagai perempuan dewasa yang anggun, tangguh, dan bermartabat. Setelah mandi suci, sang gadis akan didandani dengan pakaian adat khas Buton yang indah, biasanya dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan emas, simbol kekuatan dan kemuliaan. Proses puncak sebelum melangsungkan tradisi ini, yakni dengan mengarak para remaja, khususnya perempuan, menggunakan tandu yang terbuat dari kayu atau bambu yang disebut kansodaa. Para perempuan akan dipikul oleh warga atau kerabat laki-laki dengan mengelilingi kampung. Sedangkan remaja laki-laki akan berjalan sambil menari lengko dengan diiringi tabuhan gendang dan tokoh-tokoh agama setempat berada paling depan. Proses ditandu bagi perempuan dan berjalan kaki bagi laki-laki memiliki filosofis hidup yang harus dipegang oleh mereka. Kenapa laki-laki itu dibiarkan berjalan karena dia adalah orang yang kuat untuk mencari nafkah, dan perempuan kenapa diusung karena dia harus dilindungi. Laki-laki orangnya itu menandakan tangguh, jadi ke depan nanti ketika dewasa dia mencari nafkah. Acara ini biasanya disertai tarian tradisional, tabuhan gendang, dan suguhan kuliner khas Buton. Masyarakat akan memberikan restu dan ucapan selamat, menunjukkan bahwa sang gadis kini diakui secara adat. Tradisi karya Ajamani menyimpan filosofi yang dalam dan relevan bahkan di zaman modern. Masa pengurungan dan mandi suci mencerminkan proses metamorfosis seorang anak menjadi perempuan dewasa. Ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi juga spiritual dan sosial. Pendidikan nilai-nilai luhur. Tradisi ini adalah wahana pendidikan adat. Di balik tirai pengurungan, sang gadis belajar tentang tanggung jawab, etika, peran perempuan dalam masyarakat, serta bagaimana menjaga kehormatan diri dan keluarga. Pengurungan bukan isolasi sosial, melainkan perlindungan terhadap gadis muda dari pengaruh buruk selama masa transisi, sekaligus memberikan waktu untuk memahami jati dirinya. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Buton menghormati perempuan sebagai sosok yang mulia dan penting dalam struktur sosial. Perempuan tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi istri atau ibu, tetapi juga penjaga nilai dan identitas budaya. Meski zaman telah berubah, banyak masyarakat Buton yang masih menjaga tradisi karya Aajamani sebagai bagian dari identitas budaya. Namun dalam pelaksanaannya, kini ada adaptasi. Masa pengurungan bisa lebih singkat
dan ritual dilakukan lebih sederhana namun tetap sakral. Pemerintah daerah dan budayawan pun turut mendukung pelestarian tradisi ini karena dianggap memiliki nilai pendidikan karakter yang sangat tinggi. Tradisi karya Ajamani adalah wujud kearifan lokal yang mengajarkan bahwa proses menjadi dewasa bukan hanya soal usia, tetapi juga soal kesiapan mental, spiritual, dan sosial. Di balik keindahan busana dan meriahnya pesta adat, tersimpan nilai-nilai luhur yang membentuk generasi perempuan tangguh dan bermartabat. Sebuah warisan budaya yang bukan hanya layak dikenang, tapi juga dirawat dan dilestarikan.